Kuliner Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia. Dengan penuh cita rasa yang kuat, kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara yang terdiri dari sekitar 6.000 pulau berpenghuni. Dan selain itu, menempati peran penting dalam budaya nasional Indonesia secara umum. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu yang berasal dari rempah seperti kemiri, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, dan yang lainnya. Dengan diikuti penggunaan teknik memasak menurut bahan dan tradisi adat. Terdapat pula pengaruh melalui perdagangan yang berasal dari India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa, terutama dari Belanda, Portugis, dan Spanyol. Pada dasarnya tidak ada satu bentuk tunggal masakan Indonesia, tetapi lebih kepada keanekaragaman masakan daerah yang dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia, serta pengaruh asing. Sebagai contoh, beras yang diolah menjadi nasi putih, ketupat, atau lontong sebagai makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Namun untuk bagian timur lebih umum dikonsumsi yaitu sagu, jagung, singkong, dan ubi jalar. Bentuk penyajian umum sebagian besar masakan Indonesia terdiri atas makanan pokok dengan lauk pauk berupa daging, ikan, dan sayur di sisi piring. Masakan Sumatera sebagai contohnya seringkali menampilkan pengaruh Timur Tengah dan India, seperti penggunaan bumbu kari pada hidangan daging dan sayurannya. Sementara masakan Jawa berkembang dari teknik memasak asli Nusantara. Unsur budaya masakan Tiongkok juga dapat ditemukan di beberapa masakan Indonesia, seperti bakmi, bakso, dan lumpia yang terserap dalam seni masakan Indonesia. Berikutnya beberapa jenis hidangan asli Indonesia kini dapat ditemukan di beberapa negara di benua Asia. Masakan Indonesia yang populer seperti sate, rendang, dan sambal juga digemari di Malaysia dan Singapura. Bahan makanan berbahan dasar dari kedelai seperti variasi tahu dan tempe juga sangat populer. Tempe dianggap sebagai penemuan asli dari Jawa, adaptasi lokal dari fermentasi kedelai. Jenis lainnya dari makanan fermentasi kedelai adalah oncom. Oncom sangat mirip dengan tempe, tetapi menggunakan jenis jamur yang berbeda. Oncom sangat populer di Jawa Barat. Makanan Indonesia umumnya dimakan dengan menggunakan kombinasi alat makan sendok pada tangan kanan dan garpu pada tangan kiri. Meskipun demikian, di berbagai tempat seperti di Jawa Barat dan Sumatera Barat juga lazim untuk makan langsung dengan tangan telanjang. Dan menggunakan sumpit untuk makan lazim ditemui di restoran yang menyajikan masakan Cina yang telah teradaptasi ke dalam masakan Indonesia seperti bakmi atau mie ayam dengan pangsit, mie goreng dan kue teo goreng atau mie pipih goreng yang mirip dengan char kway teow. Saya akan menjelaskan salah satu hidangan khas Nusantara Indonesia yang berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Ini adalah masakannya. Jika kita lihat, tentu kita tidak akan asing lagi dengan salah satu hidangan ini, yaitu rendang, masakan khas dari Minangkabau. Dalam proses pembuatannya, rendang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu daging sapi, bubuk cabai, bumbu, serta santan. Pada zaman dahulu, kita hanya dapat jumpai rendang pada saat upacara-upacara tertentu saja. Rendang bagi masyarakat Minangkabau memiliki arti musyawarah mufakat. Pada tahun 2011, rendang menduduki peringkat pertama untuk kategori 50 hidangan terenak yang ada di dunia. Secara simbolik, rendang memiliki 4 makna. Makna yang pertama adalah dagiang. Dagiang atau daging sapi melambangkan Niniak Mamak, yang artinya para pemimpin suku adat. Kemudian karambia atau kelapa melambangkan Cadiak Pandai, yang artinya kaum intelektual. Lado atau cabai adalah simbol dari alim ilama, yang artinya adalah tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan yang terakhir adalah pemasak atau bumbu yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Rendang umumnya menggunakan daging sapi, tetapi dapat divariasi dengan daging lainnya seperti daging ayam, daging kambing, daging kerbau, dan lainnya. Dalam proses memasak rendang dapat menghabiskan waktu yang cukup lama, biasanya sekitar 4 jam.
Cara memasak rendang secara singkat yaitu potongan daging dimasak bersama bumbu dan santan dalam panas api yang tepat. Kemudian diaduk hingga santan mengental dan mengering serta bumbu teresap sempurna tanpa menghanguskan atau menghancurkan daging. Selain itu, rendang terdapat dua macam jenis, yaitu jenis rendang kering dan jenis rendang basah. Jenis rendang kering merupakan rendang dalam tradisi memasak Minang. Rendang ini berwarna lebih gelap, agak coklat kehitaman karena dimasak dalam waktu yang berjam-jam. Sedangkan rendang basah atau lebih tepatnya disebut kalio adalah rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan berwarna coklat terang keemasan dan lebih pucat. Oke, jadi makanan berikutnya itu ya adalah sate Madura. Jadi sejarah awal atau singkat dari sate Madura adalah awalnya itu rombongan Jara Panoleh Adipati Sumenep Madura mengunjungi kakaknya yang bernama Lembu Kanigoro atau Batoro Katong yang selaku adipati di Ponorogo. Nah, ketika diberi hidangan makanan berupa sate, Jara Panoleh beserta rombongan tidak mau memakan hidangan tersebut karena mereka belum pernah menjumpai hidangan tersebut dan mereka merasa satenya terbentuk aneh dengan rocian daging yang karena dipenuhi bumbu gitu. Lalu setelah dijelaskan sang kakak bahwa makanan tersebut merupakan makanan biasa dimakan oleh pendekar Ponorogo yang memiliki sifat wirai, akhirnya Jara Panoleh dan rombongan bersedia untuk memakan sate tersebut. Lalu untuk Jara Panoleh, tanah pedikan yang dipimpin oleh kakaknya begitu sulit untuk dipahami dan ditebak. Maka ia memohon restu mempelajari kehidupan orang Ponorogo, termasuk cara dengan membuat sate tersebut. Dan setelah mempelajari sate di Ponorogo, ia kemudian menerapkan resep sate khas untuk di Madura, sehingga terbentuklah sate khas Madura. Lalu untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu bahan-bahan utamanya pastinya yaitu daging ayam, bisa berupa dada ayam dan juga kacang yang sudah ditumbuk yang menjadi sausnya nanti. Lalu bahan-bahan lainnya ada air jeruk nipis, garam, bawang putih, bawang merah, kemiri, merica bubuk, kecap, gula merah, dan juga garam. Selanjutnya kita bicara mengenai pengolahan dan penyajiannya. Pengolahan pada sate Madura ini hampir sama dengan sate pada umumnya. Pertama, daging ayam dipotong kecil sesuai dengan ukuran dan ditusuk dengan menggunakan tusukan sate. Sedangkan untuk bumbu kacang pada sate Madura ini sendiri terbuat dari kacang goreng yang ditumbuk hingga halus dan diolah dengan bumbu khusus. Pada proses pembakarannya, daging yang sudah ditusuk tadi dicelupkan ke dalam bumbu, kemudian dipanggang di atas arang batok kelapa. Pada saat pemanggangan, seringkali sate tersebut dioles dengan minyak ayam untuk memperkuat aromanya. Selain itu, ada juga yang menaburi arang dengan perasan jeruk limau agar sate tidak terlalu bau asap. Untuk mempercepat proses pematangan daging sate tersebut, dibantu dengan cara mengkipas pada arangnya, disertakan membalik daging sate agar dagingnya matang secara merata. Nah, dalam penyajiannya, sate Madura ini biasanya disajikan bersama dengan bumbu kacang, kecap, potongan lontong, irisan jeruk nipis, dan acar. Selain itu, bagi yang suka rasa pedas, biasanya penjual juga menyediakan sambal khusus untuk menikmati sate Madura ini. Nah, ini dia menunya. Mengenai cita rasa sate Madura ini, memiliki cita rasa yang sangat khas. Salah satu yang membuat sate ayam ini terasa nikmat adalah bumbu kacangnya, di mana bumbu kacang pada sate Madura ini biasanya menggunakan kemiri sebagai bumbu tambahannya, sehingga memberikan cita rasa yang khas. Tidak hanya itu, daging sate juga terasa empuk, memiliki aroma yang sedap, dan menggugah selera, menjadi suatu keistimewaan bagi sate Madura sendiri, sehingga menambah kenikmatan pada makanan satu ini. Nah, kita sudah melihat kuliner-kuliner Indonesia yang dijelaskan sebelumnya.
Sebenarnya masih banyak kuliner-kuliner Indonesia yang bisa dijelaskan. Namun kalau menjelaskan semuanya, tentu video ini akan menjadi video yang sangat panjang. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat dampak globalisasi di Indonesia, termasuk di berbagai bidang, seperti salah satunya adalah bidang kuliner. Kuliner dari mancanegara banyak sekali datang dan bermunculan di Indonesia melalui berbagai cara, seperti melalui jajanan, fast food, hingga restoran. Anak-anak muda sangat menggemari makanan dari mancanegara ini. Mereka merasa bahwa makanan-makanan dari mancanegara ini terasa lebih eksklusif dan up to date, sehingga cocok dengan personality anak-anak muda zaman sekarang. Lantas mereka merasa juga bahwa kuliner Indonesia itu terasa sangat ketinggalan zaman, sehingga mereka tidak terlalu ingin untuk mencoba kuliner yang ada di Indonesia. Namun makanan dan kuliner Indonesia sangatlah bervariasi. Jika kita dapat mengembangkan dan berinovasi terhadap kuliner Indonesia, saya yakin bahwa kuliner Indonesia dapat bersaing dengan kuliner-kuliner mancanegara. Contohnya aja, salah satu kuliner Indonesia tadi sudah mendapatkan gelar nomor 1 menjadi kuliner terenak di seluruh dunia. Nah, kita sebagai warga Indonesia dan sebagai generasi muda harus bisa melestarikan kuliner tersebut dan juga mengembangkan cita rasa dari kuliner-kuliner Indonesia sehingga bisa dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dapat mengalahkan kuliner-kuliner dari mancanegara. Dengan begitu saya yakin kuliner Indonesia tidak akan punah dan dapat terus bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi ayo kita sebagai generasi muda Indonesia terus kembangkan kuliner dan lestarikan kuliner Indonesia.